Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang guru-guru kalian berikan ya. Oke, pada hari ini kita membahas tentang pengolahan data secara elektronik, di mana kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis data ya. Bahkan kalian juga sudah belajar tentang data kualitatif, kuantitatif dan sebagainya ya. Jadi hari ini kita membahas tentang pengolahan data secara elektronik. Jadi setelah kalian mendapatkan datanya ya, tentu kalian harus mengolahnya terlebih dahulu sebelum data itu valid atau tidak validnya ya. Jadi diolah dengan menggunakan elektronik ya. Jadi kita bahas sekarang. Oke. Pengolahan data secara elektronik. Yang pertama itu pengertiannya, pengertian pengolahan data secara elektronik. Pengolahan data secara elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk penyediaan informasi dengan menggunakan komputer yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil olahan tersebut. Hasil pengolahan data adalah sejumlah informasi yang memenuhi persyaratan kelengkapan, kemuktahiran, keandalan, dan keakurasian yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan secara efektif ya. Itulah pengertian pengolahan data secara elektronik. Berarti ya dapat kita simpulkan pengolahan data secara elektronik itu berarti menggunakan komputer ya, berarti pengolahan data terkomputerisasi ya. Jadi biar hasilnya lebih pas dan lebih valid nanti ya. Oke, yang kedua langkah-langkah proses pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama ya, ini adalah langkah-langkah proses pengolahan data ya. Yang pertama pengumpulan data. Para tenaga profesional yang berkecimpung dalam kegiatan pengolahan data harus berupaya agar dalam menjalankan fungsinya terdapat jaminan bahwa mutu data yang dikumpulkan tinggi ya, relevan dengan kepentingan pemakainya, digali dari sumber yang dapat dipercaya baik internal maupun eksternal ya. Oke. Yang B, pengolahan data. Pengolahan data ialah proses mengubah bentuk dan makna data menjadi informasi dan dapat digunakan dalam mendukung berbagai kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen bisnis ya, termasuk kegiatan pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk mengubah bentuk dan makna data menjadi informasi adalah dengan analisis data sehingga terdapat hanya satu interpretasi tentang hal yang dihadapi. Oke, langkah yang ketiga ya, yang C, penyimpanan. Keluaran pengolahan data berupa informasi harus disimpan sedemikian rupa sehingga keamanannya terjamin, hemat biaya, dan mudah ditelusuri dan diambil apabila diperlukan. Pentingnya keamanan informasi dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu agar jangan sampai jatuh ke tangan orang atau pihak yang tidak berhak, aman terhadap kerusakan karena tempat dan cara penyimpanan yang tidak tepat, dan aman dari bahaya kebakaran ya. Oke. Yang D atau yang keempat ya, pengawasan. Pengawasan ialah agar sistem pengolahan data yang sudah ditetapkan diikuti sepenuhnya oleh para penanggung jawabnya ya. Oke, itulah langkah-langkah proses pengolahan data ya. Ada 4 ya. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga penyimpanan, dan yang keempat ada pengawasan. Oke, kita lanjut yang kedua ya, tentang organisasi satuan kerja pengolah data ya. Organisasi satuan kerja pengolah data. Dalam pengorganisasian
berbagai satuan kerja atau bidang fungsional dalam suatu perusahaan. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyusun satuan kerja yang bertanggung jawab fungsionalnya adalah pengolah data, ya. Cara yang ditempuh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sentralisasi, pola desentralisasi, pola pengolahan data yang didistribusikan, komputerisasi oleh pengguna akhir, serta integrasi antar komputer pusat dan komputer mini yang mungkin tersebar luas di lingkungan perusahaan. Oke, yang pertama ada pendekatan sentralisasi, ya. Ciri-ciri kegiatan pengolahan data yang diterapkan pendekatan ini adalah adanya suatu komputer besar yang digunakan untuk pengolahan data secara terpusat. Komputer besar itu seperti komputer server, ya, servernya, jadi pusatnya. Adanya satu data induk yang menjadi penentu konfigurasi sarana dan prasarana pengolahan data, pemutakhiran dan penyimpanan data yang didistribusikan kepada berbagai terminal online, ya. Adanya sekelompok pekerja otak dengan berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan di bidang informatika. Itu pendekatan sentralisasi. Oke, kita lanjut yang kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan desentralisasi dalam pengolahan data dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dimungkinkan pengolahan atau masukan jarak jauh karena tersedia fasilitas pengiriman dan penerimaan data melalui hubungan internet, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, desentralisasi. Pengolahan data dikaitkan dengan pola pengambilan keputusan dalam perusahaan. Itulah pendekatan desentralisasi, ya. Oke, yang C, pendekatan pengolahan data yang didistribusikan. Dalam pendekatan ini pengorganisasian dan mengordinasikan kegiatan pengolahan data digunakan metode pemberian kewenangan menangani kegiatan berbagai aspek pengolahan data kepada pemilik tertentu. Pendekatan ini juga umum digunakan karena pertimbangan geografis, yaitu apabila suatu perusahaan mempunyai kantor perwakilan, kantor cabang, dan pabrik yang tersebar di wilayah geografis yang luas, ya. Oke, itulah organisasi suatu kerja pengolahan data, ya. Jadi dia ada 3 pendekatan, ya. Yang pertama pendekatan sentralisasi, yang kedua pendekatan desentralisasi, dan yang ketiga pendekatan pengolahan data yang didistribusikan, ya. Oke. Sekian materi dari saya, ya. Jadi materi yang hari ini ada 2 pembahasan, ya. Yang pertama tentang pengertian pengolahan data secara elektronik, dan yang kedua ada organisasi satuan kerja pengolahan data. Dan minggu depan kita lanjut yang ketiga dan keempat, ya, masih ada materi selanjutnya. Jadi ya untuk mempersingkat waktu dan untuk memperhemat kuota juga, ya, untuk kalian. Jadi kita bahas sedikit-sedikit, ya, biar lebih jelas lagi. Oke, materi kita sudah selesai. Jika masih ada yang tidak jelas, ya, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, materi kita sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga.